Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hadi Amriawan, NIM 2101037. Saya dari mahasiswa Universitas Institut Teknologi Sawit Indonesia. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait mata kuliah manajemen mutu yang dibawakan langsung oleh dosen Pak Walmadri, SPMSI. Apa itu manajemen mutu dan apa itu mutu? Konsep dasar manajemen mutu atau total equity management. Adapun manajemen adalah suatu proses atau seni dalam mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia atau SDM. Adapun manajemen yaitu POAC yang adapun jenis-jenis manajemen itu terbagi dari 4. Yang pertama itu planning, yang kedua organizing, yang ketiga itu actuating, yang keempat itu controlling. Selanjutnya itu mutu. Apa itu tadi mutu? Yakni mutu atau kualitas. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajat, atau kepandaian, kecerdasan dan sebagainya. Armai Arif mendefinisikan mutu ialah usaha yang dilakukan oleh seseorang, institusi atau organisasi dalam upaya menyempurnakan suatu produk agar produk itu bernilai fungsional dan efisien. Jadi, mutu merupakan orientasi utama suatu produk. Sejauh mana suatu produk memenuhi kriteria atau standar atau rujukan. Baik, yang saya pahami tentang mutu ini yaitu jika saya mempunyai suatu bisnis, seumpama itu contohnya saya mempunyai bisnis jus segar, yaitu saya harus menjaga kualitasnya, yang terutama itu mutu dari jus ini, baik itu banyak atau dikitnya, baik itu manisnya ataupun es, atau baik itu banyak dikitnya es, itu saya harus bisa menjaga kualitas. Baik itu di pertama mulai saya mendagangkan dari suatu jus ini, saya harus jaga kualitasnya. Mau tuh saya mengalami penurunan pembeli ataupun mengalami kenaikan pembeli, itu saya harus bisa menjaga dari sebuah mutu yang saya hasilkan tersebut. Manajemen mutu yang selanjutnya, manajemen mutu terpadu atau TQM. Manajemen mutu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Tindakan mencangkup rangkaian aktivitas lain seperti menentukan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan aspek yang dapat menentukan kualitas produk atau jasa tersebut. Baik, peraturan yang disebut dengan manajemen mutu tersebut ini tidak hanya sekedar untuk produk, akan tetapi ada juga kualitas ataupun jasa. Yang dimaksud dengan jasa ini dalam manajemen yaitu seperti BRI Link. BRI Link ini juga termasuk dalam suatu produk ataupun jasa yang mana kita mau menarik ataupun mentransfer uang yang tidak bisa kita lakukan di dalam bank, kita juga bisa melakukan di daerah ataupun kayak contohnya itu kita tinggal di suatu daerah tapi kita masuk di dalam pelosok. Di pelosok itu tidak di pedalaman. Di dalam pedalaman itu tidak terdapat bank ataupun jauh dari bank. Jadi kita bisa melakukan penarikan uang ataupun transfer itu melalui BRI Link. Jadi kita menggunakan jasa BRI Link tersebut untuk mentransfer uang. Disitulah yang disebut dengan jasa. Baik, selanjutnya konsep TQM. TQM berawal dari kesadaran akan mutu produk dan jasa. Kemudian berkembang dengan munculnya kualitas kontrol atau quality control. Lalu berkembang menjadi jaminan kualitas atau quality asuransi, sehingga
akhirnya muncul konsep TQM atau Total Quality Management. TQM sendiri berasal dan berkembang di USA, United States of America, kemudian ditransfer ke Jepang. Setelah itu tersebar lagi di negara Amerika dan Eropa. Menurut Jip Tono ada 4 unsur prinsip TQM. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan itu ya kayak seperti saya membeli suatu produk ataupun suatu makanan di, misalnya contoh kecilnya itu saya membeli ayam penyet ataupun nasi padang. Saya lihat ini kualitas isi dari ayam penyet ini banyak. Nah, jadi situ saya mengalami kepuasan. Yang kedua itu respect terhadap setiap orang. Respect itu, yang dimaksud dengan respect itu lebih tepatnya ke si pelayan. Nah, si pelayannya. Kita kan ini contoh kecilnya kayak saya membeli ayam penyet. Respect dari si pelayan ini baik. Nah, kemudian yang ketiga itu manajemen berdasarkan fakta. Nah, jadi ini sebenarnya manajemen berdasarkan fakta itu ya seperti ini saya mau menjual suatu produk, dan itu yang saya jual itu sesuai dengan sama apa yang saya ibaratnya saya promosikan. Ibaratnya saya ini mempromosikan suatu ayam penyet, beli satu gratis es teh manis. Nah, itu baru yang keempat, perbaikan berkesinambungan. Perbaikan berkesinambungan ini yakni ya saya membuat usaha yang itu berkesinambungan untuk yang kedepannya. Jadi saya membuat produk itu nggak hanya di situ-situ aja, tapi berkesinambungan untuk kedepannya. Baru kemudian Koitis dan David seperti dikutip di Husaini mengungkapkan 10 unsur utama atau karakteristik TQM. Yang pertama itu fokus pada pelanggan, yang kedua itu obsesi terhadap kualitas, yang keempat ini pendekatan ilmiah, yang ketiga itu pendekatan ilmiah, yang keempat komitmen jangka panjang, yang kelima kerja sama tim, yang keenam perbaikan sistem secara berkesinambungan, yang ketujuh itu pendidikan dan pelatihan, yang ke-8 itu kebebasan yang terkendali, yang ke-9 itu kesatuan tujuan, dan yang ke-10 adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Baik, selanjutnya pandangan terhadap mutu. Kualitas atau pandangan terhadap mutu. Mutu mempunyai pengertian yang luas, tergantung pada siapa yang mendefinisikannya. Mutu sering diidentifikasi sebagai memuaskan pelanggan dan mempertemukan secara penuh keinginan yang harapan mereka. Baru alasan menjual produk berkualitas. Ada tiga alasan menjual produk berkualitas. Yang pertama yaitu konsumen yang membeli produk berdasarkan mutu relatif lebih loyal daripada konsumen yang orientasi harga. Yang kedua yaitu bersifat kontradiktif dengan cara pikir bisnis tradisional, atau bukan berarti mutu bagus modal besar. Yang ketiga itu menjual barang tidak bermutu akan menimbulkan banyak kerugian. Adapun mutu menurut sudut pandang konsumen dan produsen, yakni secara teknis mutu memiliki dua arti yaitu sifat-sifat dari produk atau barang atau maupun jasa yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan. Nah, jadi yang dimaksud dengan
sifat-sifat dari produk, yakni produk barang ataupun jasa yang tergantung pada kemampuan untuk memuaskan pelanggan. Yakni seperti contohnya kayak saya membuat suatu barang ataupun suatu produk makanan, itu saya dapat memuaskan pelanggan dengan cara misalnya kualitas barangnya itu dapat saya banyakkan, ataupun saya misalnya dapat harganya itu saya rendahkan. Nah, jadi kalau untuk jasa itu saya melayani dengan secara baik, dan sehingga pelanggan ini dapat puas dengan kinerja apa yang saya berikan kepada mereka. Yang kedua yaitu kebebasan produk, jasa atau barang dari kekurangan. Kebebasan produk, jasa atau barang. Yang dimaksudkan kebebasan ini suatu pelanggan ini bebas memilih produk mana yang mereka konsumsi dan jasa mana yang mau mereka pilih. Jasa seperti kayak Gojek. Nah, kayak Gojek ini kayak kita harus ramah ke pelanggan ataupun ke konsumen lah terlebih dahulu kan, biar dia itu bisa jadi kayak pelanggan kita. Nah, adapun mutu menurut sudut pandang konsumen. Nah, jadi konsumen menilai mutu sebuah produk atau barang ataupun jasa dari ketepatan penggunaan atau fitness for use, dan desainnya quality of design. Fitness for use merupakan seberapa baik produk ataupun jasa tersebut melaksanakan atau peran dan fungsi utamanya. Quality of desain termasuk mendesain sifat-sifat mutu ke dalam produk ataupun barang atau jasa. Jadi kebaikan erat dapat dengan desain dimensi mutu. Nah, jadi yang disebut dengan konsumen, apa yang dimaksud dengan konsumen dengan pelanggan? Jadi yang membedakan dengan konsumen, kalau konsumen ini seperti contoh kecilnya saya itu membeli suatu minuman, ataupun saya mengkonsumen suatu ataupun saya membeli suatu aqua, tetapi saya bisa berganti, bukan hanya aqua saja yang saya beli. Nah, jadi contoh kecilnya saya membeli aqua ini hari ini. Nah, jadi saya rasa nggak puas dengan aqua ini, jadi saya membeli produk lain. Nah, itulah yang disebut dengan konsumen. Dia hanya membeli sekali. Nah, jadi kalau yang disebut dengan pelanggan itu dia kayak selalu membeli ke produk tersebut. Nah, jadi dia tertarik terus untuk membelinya, untuk membeli suatu produk tersebut, ataupun dia udah memiliki kontrak terhadap produk tersebut. Jadi kita sebagai ibaratnya kita sebagai produsen ataupun pemilik suatu produk tersebut, jadi kita harus bisa menjaga kualitas barang kita supaya pelanggan tersebut tidak lari dari produk yang supaya pelanggan kita tidak lari dari barang yang sudah kita berikan ke mereka. Jadi ibaratnya dia tidak mengalami kekurangan puasan. Nah, jadi kita harus bisa jaga kepuasan terhadap produk yang kita hasilkan supaya pelanggan tersebut terus menerus membeli produk kita. Nah, adapun yang disebut dengan kepuasan pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan. Pengertian kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapannya. Jadi yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan ini, contoh kecilnya seperti saya misalnya membeli ayam penyet, misalnya kayak ayam penyet di Tuasan gitu kan. Nah, jadi saya biasanya beli di situ terus, sewaktu-waktu terjadilah ketidakpuasan ataupun kinerja dari suatu karyawan tersebut yang membuat saya tersinggung ataupun
saya pembeli, tapi saya terasa kayak nggak jadi pembeli di situ. Jadi saya tidak tertarik lagi untuk eh, membeli produk tersebut. Dan yang disebut dengan kepuasan pelanggan itu ya kayak kita bisa, ibaratnya kita tertarik makan di situ terus, karena yang pertama mutunya, kualitas dari produk tersebut dapat terjaga dan kita sangat puas untuk akan ke pelayanannya, kenyamanannya. Nah, baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ada pun yang pertama sama seperti yang saya bilang tadi, ini pelayanan. Yang kedua kualitas produk. Nah, yang dimaksud dengan pelayanan ini kayak ya ibaratnya kita mau makan di tempat. Nah, kita datang di situ, orang itu ramah pelayannya, karyawannya, secara menghidangkannya pun bagus, tidak gerusa-gerusu. Baru kalau kita pun misalnya minta nasi tambah ataupun minta minum, dia dilayani dengan bagus. Nah, baik, yang kedua itu yang dimaksud dengan kualitas produk itu dia suatu produsen ini dapat menghasilkan produk yang baik. Jadi maupun dia mengalami penurunan penjualan ataupun penaikan penjualan, dia dapat menjaga kualitas produk tersebut. Seperti kayak ya kalau yang biasanya anak kos itu kan pasti nyari yang murah. Jadi kita cari yang murah yang harga 10.000 tapi kualitas nasinya ini bagus. Nah, jadi nasinya pun agak banyak, ikannya, ayamnya pun besar. Itulah yang dimaksud dengan kualitas produk. Nah, yang ketiga harga. Nah, itu sama seperti yang saya bilang tadi, yang mana harga. Jadi kan ini kan kami kan seperti saya sendirilah, saya kan anak kos. Nah, jadi ya pasti dong nyari harga yang lebih murah tapi kualitas produknya yang mahal gitu. Itu untuk bagian harga. Kemudian yang keempat itu promosi dan strategi pemasaran yang tepat. Yang dimaksud dengan promosi yang itu yakni ketika dia mempromosikan itu melalui baik itu dari media massa, baik itu melalui brosur, itu dengan strategi tertentu. Yang dimaksud dengan pemasaran yang tepatnya ini ya kalau lagi musim banyak-banyaknya mahasiswa, di situ diadakan promosi dengan caranya yang bisa jadi dengan cara menurunkan harga ataupun menaikkan kualitas. Contohnya kayak untuk menurunkan harga biasanya kayak ayam penyet itu harganya misalnya kayak 10.000, rata-rata di mana-mana 10.000. Nah, jadi dia bisa menurunkan harga entah di 9.000 ataupun bisa jadi dia kayak membuat promosi itu misalnya kayak beli ayam penyet gratis mandi ataupun teh manis dingin. Nah, itu yang disebut dengan strategi taktik kita untuk menarik seseorang agar membeli produk kita. Baik, selanjutnya cara mengukur indikator kepuasan pelanggan. Nah, jadi kita pun bisa mengetahui indikator untuk kepuasan pelanggan tersebut melalui yang pertama itu ada yang disebut dengan kritik dan saran. Nah, ini wajib bagi produsen memahami akan menerima kritik dan saran supaya perusahaan lebih berkembang maju untuk selalu menerima saran yang baik dari pelanggan untuk memperbaiki kekurangan suatu masalah dalam produk maupun jasa tersebut. Nah, contohnya kayak kita membuat voting ataupun kayak kita membuat suatu penjualan produk itu melalui media massa seperti Instagram, baik itu di Facebook maupun melalui TikTok. Nah, jadi kita di situ kita harus mampu menerima apapun respon dari semua yang melihat ataupun yang merasakan akan produk kita, baik maupun buruk dari suatu kritikan orang. Karena di situ kita bisa dapat belajar dari suatu kritikan. Misalnya kayak ada yang kritik ini makanannya terlalu dikit ataupun kualitas nasinya terlalu dikit. Nah, jadi kita sebagai produsen kita dapat menjaga kualitas itu melalui dari kritik dan saran tersebut. Akan tetapi itu tidak boleh ibaratnya kita menghakimi orang yang mengkritik ataupun ibaratnya menjelek-jelekkan produk kita. Nah, karena kalau kita pun langsung emosi akan hal tersebut, maka kita akan dinilai kalau
ibaratnya saya punya KP nih, saya nggak terima dikritik, pasti orang lain pun langsung bilang, oh itu yang punya KP temperamen, gak jaga kualitasnya nggak baik, menjaga produknya nggak bagus, makin lama makin dikit. Nanti pasti orang langsung nggak tertarik lagi untuk beli dari hasil produk tersebut. Baik yang kalau untuk jasa itu seperti Gojek. Jadi kan Gojek itu ada yang disebut dengan rating, ataupun kalau kita sedang sesudah menaiki Gojek nih, terus ada nih yang namanya bintang 1, bintang 2, ada kritik, ada saran. Jadi kalau kita mau dapat, ibaratnya mau dapat bintang yang banyak, jadi kita harus bisa mampu ramah, kita tanya mau kemana, ibaratnya kita tanya lah, sharing-sharing di kereta, jadi tidak bosen gitu. Jadi sehingga yang kita antar ini, orang yang kita antar ini mengalami kepuasan, mengalami datang tepat waktu. Seperti itu juga yang diapakan untuk bagian jasa. Yang ketiga itu mencari tahu alasan pelanggan. Mungkin sebagian pembisnis pernah mendapati pelanggan yang loyal, namun beberapa saat ternyata mereka beralih ke perusahaan lain. Ada baiknya gunakan hal ini sebagai peluang untuk lebih mengetahui seberapa puas tingkat pelanggan yang tidak terpenuhi. Jadi yang dimaksud dengan mencari tahu alasan pelanggan ini yang sama juga seperti yang saya bilang tadi, yaitu kita mempromosikan nih, ataupun kita nggak usah pula mempromosikan, kita ibaratnya memamerkan lah kan suatu produk kita ke media massa. Jadi kita harus bisa, kalau ibaratnya dikritik orang kan, kita udah tahu nih berarti pelanggan tidak puas, jadi kita bisa meningkatkan kualitas, ataupun kita menambah nih, sama kayak yang kalau strategi saya untuk menjaga kualitas ayam penyet nih, ya kita buat beli ayam penyet 1 dapat teh manis 1, karena kan kalau untuk teh manis kan bisa aja sih, karena kan teh manis bisa dimasak dulu banyak, di stok lebih banyak, dan tuh esnya kan bisa buat sendiri, jadi kita bisa menjaga kepuasan terhadap pelanggan. Baik, ya yang keempat itu survei langsung, kita langsung mau nyurvei kepuasan pelanggan. Survei merupakan pengumpulan informasi secara rinci sesuai kebutuhan produsen yang diinginkan. Yakni kita ibaratnya ini saya punya KP nih. Jadi waktu saya mengalami penurunan, jadi saya langsung mereview ataupun menanyakan kepada pelanggan. Tetapi saya tidak menyebutkan bahwasannya saya itu yang mempunyai KP. Di situ saya hanya sebagai orang lain, ataupun membawa kamera seperti kayak youtuber yang kayak Bobon Santos, kayak youtuber yang ada di Indonesia inilah, untuk mereview makanan itu. Kita di situ jadi tahu baik buruknya suatu produk kita. Baik, selanjutnya yang itu ada perencanaan. Jadi apa yang disebut dengan perencanaan? Perencanaan adalah suatu rangkaian atau persiapan tindakan untuk mencapai tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Jadi yang disebut dengan perencanaan ini sepertinya contohnya itu kayak saya misalnya merencanakan nih untuk membuat suatu misalnya kayak saya membuat nih kan, saya membuat suatu dosmir. Jadi saya mau membuat ini kan suatu dosmir kayak cucian motor ataupun cucian mobil. Jadi saya itu memikirkan untuk tujuan saya membuat dosmirnya apa, cara saya menarik pelanggan ini seperti apa. Bisa jadi kayak contoh kecilnya saya mendosmir kereta sepeda motor yang roda 2 itu yang biasanya harganya 15.000, saya kasih dia harga 12.000 dengan menurunkan harga. Tapi yang didapatkan oleh si konsumen ini, kereta sudah dikit, ban sudah dikit, jadi kereta sudah kinclong. Jadi untuk untuk ke jangka panjang ini saya hanya tidak membuat dosmer ini tidak hanya untuk di kendaraan roda ringan aja, sepeda roda 2, tapi saya
untuk menjaga juga membuat juga untuk di roda empatnya. Roda empat baik pun roda yang mobil-mobil yang besarnya, seperti mulai dari mobil kecil roda empat sampai ke truk ataupun sampai ke yang lebih besar lagi. Jadi kan itu merupakan suatu tujuan saya ataupun perencanaan saya. Target saya apa? Target saya yang saya targetkan itu saya mendapatkan kualitas apa? Saya mendapatkan banyak pelanggan dengan secara kepuasan. Jadi puasnya mereka untuk menyuci di situ dengan saya menimbulkan ini kayak misalnya kayak kualitas karyawan saya yang cekatan ataupun yang orangnya yang cepat gitu. Perencanaan merupakan pedoman ataupun garis besar untuk petunjuk yang harus dituruti jika meningkatkan hasil yang baik. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan perencanaan. Itu kita harus mampu nih membuat suatu produk ataupun suatu jasa atau bahkan suatu usaha yang dapat kita membiayai ataupun kita memperkerjakan orang lain. Baru yang selanjutnya ada pun alasan kenapa perencanaan sangat penting dilakukan. Nah, menurut Hasibuan tahun 2006 yaitu satu, tanpa perencanaan berarti tidak ada tujuan yang diinginkan ataupun dicapai. Yang kedua, perencanaan tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan. Yang ketiga, perencanaan adalah dasar pengendalian karena tanpa ada rencana pengendalian tidak dapat dilakukan. Yang keempat, tanpa perencanaan tidak ada keputusan dan proses manajemen. Nah, jadi suatu perencanaan itu sangat penting untuk dilakukan karena supaya kita bisa dapat meminimalisir yang namanya keborosan ataupun biaya, baik itu biaya untuk membuat produk itu, baik itu biaya untuk misalnya kayak kita ini saya contoh kecil kayak saya mau membuat dosumir. Nah, saya membuat dosumir ini saya mengeluarkan biaya utama enggak, seperti kayak tempat untuk misalnya kayak kontrak tempat, suatu tempat, biaya untuk karyawan. Nah, jadi kalau tidak dibikin ini perencanaan yang disebut dengan manajemen itu, maka semua akan berserakan. Bisa hari ini buka, tapi untuk di bulan kedua ataupun bulan ketiga bisa saja saya mengalami penurunan ataupun bangkrut karena tidak adanya perencanaan. Jadi untuk melakukan suatu bisnis, perencanaan itu sangat penting. Ada juga dua tipe yang saya ketahui tentang perencanaan, yaitu yang pertama perencanaan strategis. Rencana strategis ataupun strategik atau planning yang direncanakan memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas. Nah, jadi kayak organisasi yang lebih luas ini, maksud dengan organisasi yang lebih luas ini kayak saya ini membuat ini perencanaan suatu pembukaan dosmer. Nah, jadi saya ini kayak bekerja sama dengan, ibaratnya kayak kalau saya membuat di daerah Medan, saya bisa bekerja sama. Kalau saya membuat dosmer yang lebih besar, itu saya harus bisa mampu membuat kerjasama seperti kayak ke bus itu kan juga butuh di dosmer. Jadi itu suatu rencana saya yang akan saya ambil untuk membuat suatu ibaratnya suatu dosmer saya ini bisa maju gitu. Baik yang kedua itu perencanaan operasional. Rencana operasional, operational planning. Yang dimaksud dengan operasional ini penguraian lebih terperinci bagaimana rencana-rencana strategi akan dicapai. Nah, jadi kayak yang untuk mencapai kualitas saya ini, untuk perencanaan saya ini apa yang harus saya lakukan lebih awal, dan itu yang lebih utama. Baik itu menjaga kualitas supaya pelanggan itu dapat puas ataupun bagaimana. Strategic planning atau perencanaan strategi sebagai upaya disiplin menghasilkan keputusan
fundamental dan tindakan yang membentuk dan memadu organisasi atau entitas yang lain, yaitu apa yang dilakukan, mengapa ia melakukannya. Jadi apa yang saya lakukan untuk suatu usaha saya tersebut, misalnya kayak saya menjaga kualitas, misalnya saya membuat nih suatu harga promo. Nah, jadi untuk membuat suatu harga promo ini kan tentu orang jadi tertarik untuk lebih nyari yang lebih murah gitu. Adapun perencanaan strategis mutu. Perencanaan mutu yang strategis merupakan salah satu bagian terpenting dari TQM. Hal yang harus mendasari strategis tersebut adalah konsep yang memperkuat fokus terhadap pelanggan. Alat-alat yang digunakan dalam menentukan visi, misi, dan tujuan akhir saat menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman juga hampir sama halnya perlu penerjemahan yang baik. Adapun visi dan misi dalam TQM, visinya yang pertama itu harus singkat, langsung, dan menunjukkan tujuan puncak institusi. Yang kedua, beberapa organisasi membuat visi yang pendek, singkat, dan mudah diingat. Misi, yang misinya itu yakni misi lebih fokus ke bagian langkah-langkah demi mencapai visi yang sudah ditentukan. Statement misi sangat berkaitan dengan visi dan memberikan arahan yang jelas baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Baik, saya rasa itu aja yang dapat saya presentasikan terkait mata kuliah manajemen mutu, dan itu aja yang dapat saya paparkan. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan ataupun ada salah kata, saya mohon maaf, beraturan saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.